menyampaikan. Udah audiensi sama Pemkab tadi? Belum, Pak. Belum. Di pendopo udah. Oh, kemarin itu dengan saat ini. Di depan depo. Gimana silakan siapa yang bicara. Wakilan. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Sukabumi dan jajaran serta dari pihak TNI dan Polri dan juga perwakilan masyarakat dan juga kami dari Pramuka Sukawati KPH Sukabumi. Pada setelah ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan adanya status tanah, mungkin Pak ya, status tanah di Gunung Kekenceng yang sedang dieksploitasi oleh PT Muara Barai Indonesia. Jadi saya mungkin selaku senior ya, kakak adik-adik dari Pramuka Sukawati Bakti yang melakukan penanaman di sana, ini mempertanyakan masalah status tanah tersebut yang di Gunung Kekenceng. Kenapa? Kami itu melakukan penanaman itu tahun 2012 dan tahun 2013 seluas kurang lebih 7 hektar itu bantuan dari gubernur Pak, bibitnya Pak, dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dari Dinas Pertanian Hortikultura Provinsi Jawa Barat, sebagian juga bibitnya itu ada yang dari hasil persemaian anak-anak Pramuka Sukawati di situ. Di dalam surat pernyataan atau surat keputusan Kepala Desa Tegak Panjang sebagai acuan kami, karena waktu itu dikasihkan oleh Pak Kades Dadang Priyatna yang waktu itu menjabat Kepala Desa Tegak Panjang, itu kami dikasih pegangan berupa surat yang isinya itu tanah Gunung Kekenceng adalah tanah negara, Pak. Tanah negara. Di situ berkop surat dan ditandatangan juga dicap Garuda, berarti mewakili seluruh masyarakat Desa Tegak Panjang sebagai pelaksana Undang-Undang Pemerintahan Desa. Kemudian ada beberapa surat lagi, Pak. Karena itu menurut pernyataan warga itu, tanah yang di Gunung Kekenceng itu menurut mereka itu adalah, saya nggak tahu ya apakah itu tanah milik pribadi atau tanah garapan. Fokus kita yang penting pada waktu itu kita melakukan penghijauan. Karena apa? Kami ini pramuka itu Pak didik untuk mandiri, apalagi ini anak-anak SMA penegak ya, itu diarahkan untuk mandiri nantinya. Kami menanam di sana itu buah-buahan dan pohon-pohonan itu, kayu itu, maksudnya itu supaya anak-anak Pramuka Sakawana Bakti itu tidak terlalu mengandalkan minta bantuan dana ke pemerintah ketika ada kegiatan kepramukaan. Pertiwana, pertemuan Sakawana Bakti tingkatan seperti NAS itu kan, Raimuna Nasional, Raimuna Daerah. Nah itu kami itu ingin berusaha mandiri Pak, dengan adanya hasil buah-buahan dan dari itu nanti buat kas anak-anak nih. Rencananya seperti itu, dan proposal yang diajukan seperti itu. Nah ini kami ini kesini ingin menanyakan, berhubung bahwa kemarin itu ada surat yang Bapak tanda tangani, yang waktu di pendopo itu kita terima dari Pak Jumianto, itu menyatakan bahwa tanah yang Gunung Kekenceng itu belum disertifikasikan, belum didaftarkan di lembaran negara. Nah itu kan. Tetapi
yang tanah Hiroshima 2 itu sudah di sertifikatan waktu Rona apa ya? KPSA ya itu ya 2017. Suratnya seperti itu. Yang tegak panjang gitu kan, yang di pojok gitu kan. Tapi yang Gunung Genceng ini kan belum. Sementara setahu saya perusahaan itu ketika akan melakukan eksploitasi galian itu, ini mohon mas, setahu saya Pak ya, itu tanahnya harus sudah dimiliki sendiri kalau nggak salah Pak. Bukan ada misalnya itu apa, tanahnya diduga misalnya ini kan statusnya tanah negara berdasarkan penyataan Kades. Ini juga kami juga menanyakan ke Kepala Dinas Tegak Panjang sebelum kita menghentikan dengan tanggal 8 April 2021 itu menghentikan kegiatan eksploitasi di sana. Kita beberapa kali Pak, karena saya itu juga terikat di sana. Saya itu penyuluh kehutanan swadaya masyarakat di Desa Tegal Panjang. Saya ini Pak relawan Pak, relawan penyuluh, tidak digaji saya itu. Saya bekerja sedemikian rupa karena memang saya ini kan binawana Pak ya, membina para kelompok pramuka ataupun kelompok tani kehutanan. Nah ini yang jadi permasalahan sebetulnya, makanya ini kan ceritanya agak panjang Pak. Waktu kita melakukan penanaman itu kan, waktu Pak Kades Sedang Priyatna itu menjabat yang pertama kali 2013, 2013 beliau itu kalah pemilihan oleh staf desanya Muhammad Disman. Nah ketika Muhammad Disman ini terjadilah perubahan kebijakan mungkin. Jadi dianggapnya mungkin karena itu ditandatangan oleh Kades yang dulu, dianggap tidak berlaku itu pernyataan Kades yang dulu itu. Kemudian terjadilah, saya nggak tahu transaksi tanah atau gimana itu ya, termasuk yang menurut Pak Desa sendiri itu kan 2 hektar itu kan tanah negara yang dikuasai desa ataupun nggak tahu sih, atau titik sara atau apa sih, nggak tahu saya itu. Yang penting kita waktu itu ada pegangan ditanam karena kita butuh untuk dana kas anak-anak nih, anak-anak pramuka. Nah kemarin itu ketika terjadi eksploitasi di sana, kita pun punya tanaman Pak. Sedangkan di sana pun ada ODCB cagar budaya, objek diduga cagar budaya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari surat keterangan Pak Desa tersebut. Jadi acuan. Pada awalnya itu Kades Sedang Priyatna mendukung kita. Karena pada waktu itu Kecamatan Cirenghas, pada waktu camatnya itu Pak Agus Taufik, kebetulan beliau pimpinan Sakawana Bakti, andalan Sakawana Bakti Kabupaten Sukabumi beliau itu kan. Nah itu dicanangkan jadi Kecamatan Pramuka apa waktu itu Pak. Sampai Kadesnya itu menjadi Mabides, Majelis Pembimbing Desa. Dia Mabicam gitu kan, Mabiran. Seperti itu. Nah ini saya mempertanyakan itu, ini sebenarnya status lahannya itu apakah milik negara atau bagaimana? Sehingga kok kita merasa heran aja Pak, ini kita udah kesana kemari Pak, termasuk ini dasar dari surat pernyataan Pak Desa itu tentang ada dijadikan kawasan konservasi dan kawasan lindung, memang tugas kita, dan itu pun saya rasa surat keputusan Pak Desa sejalan dengan tata ruang. Saya terang sejalan dengan tata ruang itu Pak. Nah ini tiba-tiba itu kan ada eksploitasi ini, saya kan heran Pak, ini kok seperti apa satu tanahnya? Minta kejelasan aja kita itu. Karena kan ini kalau kita pun sekarang mencari saksi-saksi mantan Kades Muhammad Disman itu masih DPO sampai sekarang Pak. Sampai sekarang masih DPO. Seperti itu. Dan Pak Haji Dindin juga dari Partai MBI waktu kita bertemu lah waktu itu kan, sudah meninggal pula beliau itu, sudah meninggal. Nah ini pertama saya itu ingin mempertanyakan apakah
tanah tersebut yang di Gunung Kengkeng termasuk tanah Titisara Desa atau tanah governor ground atau tanah masyarakat atau tanah di apa? Tanah dikuasai negara atau tanah milik negara. Karena kan patokannya kita juga ada itu yang surat itu. Kemudian saya mempertanyakan juga, ingin misalnya penjelasan juga, apakah tata ruang di sana itu boleh untuk pertambangan, apakah itu zona hijau, kawasan pertanian berkelanjutan, ataupun hutan produksi terbatas. Cuma itu aja Pak, sebetulnya kita itu minta penjelasan. Nanti penjelasan dari Bapak ini secara tertulis, ini bisa jadi acuan kami untuk digugat di PT UN Pak. Insya Allah kita akan digugat di PT UN. Tapi kita pun butuh kelengkapan data dulu. Jangan istilahnya kayak surat yang kemarin itu kan seolah ngambang kan, belum diplot. Ini kita kejadian tata ruang Pak nanti di tata ruang Provinsi Jawa Barat dan tata ruang Kabupaten Sukabumi. Iya itu seperti itu. Ya. Seperti itu. Demikian, apakah mungkin ini ada sekalian yang menambahkan dari masyarakat? Ini saya mungkin dari mewakili ini aja Pak, pramuka dan nanam di sana, dan juga pegiat cagar budaya, karena kita itu berbadan hukum yayasan ya. Dan memang kita giat itu di pelestarian lingkungan dan cagar budaya itu fokus kita itu. Nah ini mungkin ada yang disampaikan terkait nanti ketahanan pangan ketika gunung tersebut eksploitasi, itu kan ada beberapa gunung ya di sana itu ya, Sekelarang, di Tegal Panjang itu Gunung Kekenceng, dan nanti yang akan dieksploitasi itu kan Gunung Malang-Malayang gitu kan. Seperti itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan tadi penjelasan yang sudah begitu gamblang. Intinya mempertanyakan tentang kejelasan ya tentang di sana. Maka untuk langkah awal mungkin diperlukan status yang jelas dulu. Ketika status jalannya sana sudah jelas, jadi kita punya kekuatan. Ketika tidak jelas ya akhirnya seperti ini tidak akan selesai. Itu akan terus merasa kuat. Ini juga akan merasa ada hak dan kewajiban untuk menyelesaikan itu. Maka saya dari masyarakat hanya meminta untuk kejelasan surat tanahnya, karena itu akan berpengaruh kepada pihak orang yang mengeksplorasi tadi. Karena akan sangat berbahaya kami sebagai warga negara Indonesia, khususnya warga negara ciri khas. Kalau itu terjadi eksplorasi yang besar-besaran, maka mau kemana anak cucu kami nanti? Ya itu jelas sekali itu ceritanya. Cerita awalnya kan gunung yang ada di situ sebagai pelindung istilahnya, pelindung untuk wilayah sana. Ketika itu hilang, maka semuanya akan hancur berantakan. Maka saya sebagai atas nama masyarakat, karena juga sudah konfirmasi kepada masyarakat yang berada di sekitar sana, mereka mendukung dengan bukan gerakan Pelestarian. Kegiatan aktivitas seperti itu, ya, mensupport seperti adanya Habib Mahdi yang dekat banget dengan situ, dan juga ada banyak hal yang lain yang bisa nanti diminta tanggung jawab untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin itu saja Pak, intinya surat kejelasan dulu yang kami butuhkan di sana juga. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara cukup